Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elizabeth Natalia. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Amin. Langsung aja ke videonya. Nah, di video kali ini saya membagikan lagi aktivitas atau rutinitas saya di rumah ya teman-teman ya. Dan kali ini tuh saya mau cuci piring bersama si kecil ya teman-teman ya. Dan setelah itu saya lanjut untuk memasak ya teman-teman ya, masakan sederhana dan simple ya teman-teman ya, ala-ala keluarga saya ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, saya mau menyapa teman-teman saya yang baru bergabung ya di channel YouTube saya. Halo teman-temanku, apa kabar? Selamat bergabung. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih banyak. Dan kali ini tuh saya cuci piring dibantuin sama si kecil ya teman-teman ya, artis kecil saya, artis cilik saya ya, hehehe. Dan ya begini ya teman-teman ya, kalau maksudnya perjuangan seorang ibu ya teman-teman, pasti begini ya. Dan kalau ibu-ibu yang di rumah atau bunda-bunda yang di rumah pasti ngalamin yang seperti ini ya teman-teman, karena apa ya, ngomong sambil memasak itu tidak enak rasanya ya teman-teman, karena yang satu, perhatian kita sebagai seorang ibu itu akan terbagi ya teman-teman, satu kepada masakan atau kepada apa yang sedang kita kerjakan, sedangkan yang keduanya itu pasti kita fokus ke si kecilnya ya teman-teman ya, karena takut maksudnya kena barang-barang tajam atau maksudnya kecelakaan atau luka dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Dan setelah saya jadi seorang ibu pun juga ya teman-teman, saya merasakan yang namanya perjuangan seorang ibu ya. Saya juga berpikir ya teman-teman, mungkin saya kecil dulu ya seperti ini juga ya saya, mama saya ya pasti ngerawat saya sambil masak atau sambil cuci piring ya, pasti sambil gendong saya atau suruh saya untuk temanin begini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, fokus saja ke videonya ya, ndak usah dengar curhatan saya, hehehe. Dan ini tuh si kecil itu pegang blender ya teman-teman, dia itu penasaran sama blender ya, karena dari dulu itu dia pengen pegang itu blender ya teman-teman, cuman saya itu takut kalau kejatuhan kena kakinya kan sakit ya teman-teman, apalagi kan blendernya blender kaca ya teman-teman ya, kalau kena kaki itu pasti akan sakit ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, dan mohon maaf ya teman-teman apabila teman-teman menganggap bahwa saya menggunakan tangan kiri, karena saya ini sebenarnya bikin vlognya itu menggunakan kamera depan ya teman-teman, makanya kayak kelihatan seperti tangan kiri ya, padahal sebenarnya saya itu kerjanya pakai tangan kanan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, karena piring sudah selesai, saya lanjut untuk cuci sendoknya ya teman-teman ya, dan ini saya lanjut untuk ngebersihin wastafelnya ya teman-teman ya. Dan ini tadi saya potong videonya ya teman-teman, ini saya rencananya mau goreng ikan bolu, sama kalau di tempat saya sih dibilang ikan bolu ya teman-teman, tapi nggak tahu di tempatnya teman-teman dibilang apa ya. Rencananya saya mau goreng sama saya mau sambal ikan bolu ya teman-teman ya. Dan saya sambil menunggu minyaknya panas, saya nuangin garam ke tempatnya ya teman-teman ya, karena itu garam sisa pasu apa ya, giling some ya teman-teman, maksud giling adonan some ya, sisa bawa dari penggilingan, makanya dari pabrik, makanya itu sisanya saya kasih masuk di dalam toples ya teman-teman ya. Dan karena minyaknya sudah panas, saya masukin ikannya ya teman-teman ya. Dan kenapa saya tutup begitu ya teman-teman, supaya minyaknya itu tidak keciprat kemana-mana ya teman-teman, karena memang kalau kena minyak panas itu sakit ya teman-teman. Dan yang kedua itu saya tidak mau ya teman-teman, maksudnya kalau area kompor itu keciprakan terlalu banyak minyak ya teman-teman, karena capek ngebersihinnya ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau goreng-goreng ikan itu saya paling malas, karena apa, malas ngebersihin kompornya ya teman-teman, karena kalau sudah keciprat minyak
jelas pasti tungku kompornya itu saya akan cuci dengan sabun, kemudian yang bagian sekitar kompor pun juga akan saya lap dengan sabun ya teman-teman ya. Dan ini saya lanjutin lagi untuk iris bawang putihnya ya teman-teman, dan bawang putihnya itu saya cincang halus ya teman-teman ya. Kemudian saya ngirisin bawang merahnya ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu saya ngirisin bumbu-bumbu dan bawang-bawangan ini ya teman-teman, sudah saya cuci ya teman-teman, tapi memang tidak saya kasih masuk dalam video ya teman-teman, karena kalau mau dikasih masuk secara detailnya teman-teman pasti akan yang namanya lama ya durasinya. Jadi saya itu yang bisa saya kasih masuk video ya saya kasih masuk video, yang tidak ya teman-teman ya. Karena apalagi saya juga baru youtuber pemula ya teman-teman, jadi pasti orang juga akan apa ya teman-teman, bosan ya kalau nonton video kita yang maksudnya super duper apa ya, membosankan begitu ya teman-teman. Jadi cari video yang memang menarik ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tapi itu menurut saya ya. Dan ini saya buka lagi untuk lihat-lihat ikannya ya teman-teman, dan ternyata yang bagian bawah itu sudah sedikit warna coklat ya teman-teman, dan ini saya berusaha untuk balikinnya ya teman-teman ya. Tapi memang jujur ya teman-teman, saya itu paling takut sama minyak panas, apalagi goreng ikan begini ya. Kalau soal goreng menggoreng ya itu jagonya Pasu ya teman-teman ya, karena kalau soal menggoreng begini tuh biar ndak ditutup pun juga Pasu sanggup ya teman-teman. Tapi kalau saya itu kalau sudah keciprat minyak panas ya pasti lari ya teman-teman ya. Hehehe. Maaf ya teman-teman kalau teman-teman menganggap bahwa saya cemen dan lain sebagainya, ya ndak apa-apa ya teman-teman ya, namanya juga baru belajar masak ya teman-teman ya. Makanya kenapa setiap video saya itu teman-teman jarang lihat saya itu ngepost yang namanya masakan ya teman-teman, karena memang saya bingung mau masak apa, pusing ya teman-teman ya. Tapi nanti insya Allah kedepannya saya akan belajar terus, dan akan saya masukkan dalam konten YouTube saya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya lanjut lagi untuk potongin apa ya namanya ini, tomat ya teman-teman ya. Karena kalau mau pakai yang cabai apa ya, cabai besar itu ya teman-teman, saya itu belum pernah coba ya, karena mahal juga cabai. Jadi saya mengakalinya sambal dengan tomat ya teman-teman ya, nanti dicampuri gula ya teman-teman ya. Dan beginilah porsi lomboknya ya teman-teman ya. Tapi kalau menurut Pasu sih ini katanya kurang pedes ya teman-teman, tapi kalau saya itu sudah pedes sekali katanya ini. Tapi ya mau diapa ya teman-teman, awal saya kenal Pasu juga rasa lombok begini pun juga saya bilang pedas sekali ya teman-teman. Tapi karena sekarang sudah terbiasa lidah saya ya, ini sudah ndak apa ya teman-teman, ndak pedas sekali ya. Karena dulu waktu masak itu pasti saya hitung lomboknya, kalau bukan 2, 3, paling banyak itu kalau 5 atau 6 lomboknya kalau saya masak ya teman-teman. Tapi karena seiring berjalannya waktu saya belajar untuk makan pedas, dan Pasu juga ajarin saya untuk makan pedas ya teman-teman. Jadi mau tidak mau saya harus bisa makan pedas ya teman-teman. Dan sekarang lidah saya sudah terbiasa dengan pedas, jadi kalau tidak makan pedas itu rasanya aneh. Tapi saat kalau masuk di perut teman-teman, wah panasnya luar biasa. Tapi ya mau diapa ya teman-teman, dibiasakan aja lah. Oke teman-teman, dan ini saya lanjut untuk ngulek-ngulekin bawangnya ya teman-teman ya. Dan ini sisa ikan tadi pagi ya teman-teman, jadi saya campur aja, nanti tinggal disambal satu kali ya teman-teman ya. Dan ini tadi saya buka-buka periksa kembali itu ikannya ya teman-teman, jangan sampai apa yang kita kerjakan kita lupa ya dengan apa yang kita kerjakan pertama ya teman-teman, karena takutnya kosong ya. Dan ini saya lanjut lagi untuk ngebalikin ikannya ya teman-teman, karena yang bagian bawah itu sudah kuning ya teman-teman. Dan ini saya sudah berteriak ya, makanya sengaja anda saya saya tampilkan suara aslinya ya teman-teman, karena pasti kalau teman-teman dengar saya teriak karena kecipratan minyak ya pasti teman-teman ketawa ya, saya malu. Jadi ya anda usah ya teman-teman, saya daming aja ya. Oke teman-teman, karena saya merasa ikannya belum pas pada minyaknya ya teman-teman, maksudnya masih miring-miring ya, jadi saya buka lagi dan pastikan ya teman-teman. Dan ini saya pakai api bukan api sedang ya teman-teman, dibilang agak sedang tidak juga, dibilang kecil tidak juga ya teman-teman, pokoknya pas-pas lah. Dan karena ikannya sudah mateng, saya angkat ya teman-teman ya.
Kemudian saya nuangin ini minyak panasnya ya teman-teman ya, ke dalam apa ya ini, teko apa namanya ini. Pokoknya itulah teman-teman lah tempat untuk menjaga lantai ini ya teman-teman. Dan ini kan saya sengaja untuk pisahkan si kecil ya teman-teman, karena ini itu makan siang sama makan malam ya teman-teman. Jadi saya ambil dua potong ikan untuk si kecil ya teman-teman ya, karena kan si kecil belum bisa makan lombok ya teman-teman, makanya saya ambil untuk dipisahkan ya teman-teman, tidak ikut disambal ya. Dan ini tadi itu saya potong videonya, maksudnya saya skip videonya ya teman-teman, lalu saya cuci wajannya ya teman-teman, karena saya tidak suka ya teman-teman kalau saya nyambal itu, tidak suka kalau wajannya itu dalam keadaan kotor ya teman-teman, karena kalau sambil nyambal terus wajannya kotor, kasih masuk minyak, bawangnya itu akan apa ya, dibilang sudah warna coklat tapi di dalamnya belum. Terus kalau wajannya juga terlengket-lengket ya teman-teman, jadi susah untuk dibersihinnya ya teman-teman. Jadi saya lebih memilih untuk setiap kalau masak, apalagi kalau soal sambal-sambal begini, pasti wajannya itu saya cuci dulu ya teman-teman ya. Padahal kalau sebenarnya dibilang kotor sih tidak ya, karena bekas gorengan ji teman-teman, tapi ya begitu ya, setiap orang itu beda-beda ya teman-teman caranya. Oke teman-teman, sambil saya menggunakan api kecil, sambil saya menunggu bawangnya untuk matang, saya tadi ambil air ya teman-teman ya, untuk nanti dipakai siram si tomatnya ya teman-teman ya, supaya tomatnya itu lembek ya teman-teman ya, tidak keras ya. Dan ini tadi sengaja mau saya kecil-kecilkan lagi apinya ya teman-teman, supaya bawangnya tidak terlalu angus. Pas dikasih masuk tomatnya ternyata apinya mati ya teman-teman ya, tapi mau diapa ya teman-teman, dinyalakan lagi tidak apa-apa lah. Dan karena selesai bawangnya sudah coklat, saya masukkan tomatnya, lalu kemudian saya masukkan lomboknya ya teman-teman. Dan memang segitu ya porsi lomboknya ya, tapi kalau menurut Pak Su itu kurang pedes katanya ya, tapi mau diapa ya teman-teman, saya baru belajar makan lombok ya, dia harus turuti apa yang saya mau dulu ya teman-teman. Nanti kalau sudah terbiasa makan lombok ya terserah dia ya teman-teman ya. Oke teman-teman, karena saya kecilkan apinya tadi ya teman-teman, jadi ini saya masukkan lagi airnya ya teman-teman. Dan saya tadi itu membereskan meja kompornya ya teman-teman, supaya kayak barang-barang yang tidak kepakai di atas meja itu sudah di tempat cuci piring ya teman-teman, supaya tidak terlalu banyak, tidak terlalu rempong, tidak terlalu kotor atau berantakan di atas meja kompor ya teman-teman ya. Dan ini saya masukin gula ya teman-teman, karena biasanya itu saya itu pakainya gula merah ya teman-teman, tapi karena gula merah saya habis ya, pakai seadanya aja ya di rumah ya teman-teman, pakai gula putih atau lebih tepatnya itu gula pasir ya. Kemudian saya masukin garam secukupnya. Sebenarnya garam tadi sudah ada ya teman-teman waktu ngulek lomboknya ya, tapi saya masukin lagi ya teman-teman ya. Terus saya masukin masako ya teman-teman, dan ini yang terakhir itu micin ya teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman karena saya belum bisa hidup sehat ya. Karena apa ya teman-teman, kalau lidah saya tidak ada micin itu rasanya aneh gimana gitu. Ya setiap orang beda-beda ya teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan tidak kenapa-kenapa ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk makanannya si kecil ya teman-teman ya, saya itu tidak pernah pakai micin ya teman-teman. Kalau bila perlu ada kaldu jamur di tempat saya, pasti insya Allah saya beli ya teman-teman. Tapi itu untuk si kecil ya teman-teman. Karena kalau si kecil ya saya masakan pasti garam sama masako ya teman-teman ya, cuman itu. Tapi kalau micin saya tidak pakai ya, tapi kalau di masakan saya ya jelas ada micinnya ya teman-teman ya. Apalagi kalau soal sambal-sambal begini, jangan bilang teman-teman, micinnya itu harus ada, tanpa micin rasanya lain-lain ya. Hehehe. Dan ini saya tadi sengaja tutup ya teman-teman, supaya itu tomatnya itu kayak lembek ya teman-teman ya, hancur begitu ya teman-teman. Karena kalau tomat yang masih rada-rada setengah matang itu kurang enak ya teman-teman. Dan ini saya coba-coba untuk icipin ya teman-teman ya, dan ternyata itu rasanya belum pas di lidah saya ya, makanya saya itu menambahkan masako lagi ya teman-teman ya. Dan ini sambil nunggu airnya menyusut, saya nambahin lagi masakonya ya teman-teman ya, karena tadi rasanya kurang pas ya teman-teman ya. Dan saya coba-coba lagi untuk icipin ya teman-teman ya.
Dan saya pun ngaduk-ngaduk ya teman-teman ya, supaya bumbunya itu kecampur rata ya teman-teman. Dan begini memang ya teman-teman cara masak saya ya seada-adanya aja ya teman-teman. Kalau suami makan dengan lahap, anak makan ya alhamdulillah ya teman-teman, karena saya kan masak untuk keluarga kecil saya teman-teman. Saya tidak peduli orang mau makan masakan saya apa enggak, orang mau bilang enak apa enggak, saya tidak peduli ya teman-teman. Yang penting intinya suami saya suka, anak saya suka, karena mereka itu tanggung jawab saya ya kalau soal di dapur atau masakan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan saya pun mengaduk-ngaduk ikannya ya teman-teman, mencampurkan sambalnya seperti ini ya teman-teman ya. Dan saya pun menunggu nanti sudah tercampur rata ya teman-teman, dan ini saya plating ya teman-teman, atau saya hidangkan di piring ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kata salah perbuatan saya dalam video ini, tolong dimaafkan ya, dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih banyak.